afternoon, everyone. Afternoon. So, let me introduce myself. My name is Eki Tindaon. So, today I want to present my assignment. It's about profile perusahaan tani. So, before I explain about this company, I want to tell you bahwa perusahaan tani ini adalah salah satu perusahaan yang ada di Sumatera Utara yang bergerak dalam bidang pertanian. We can see to the slide, boleh kita lihat yang di nomor 1 itu adalah TSU-nya, yang dimana dari komponen profile ini kita boleh melihat bahwa 1970 ini Mendiang Suyoto Wijaya PT Sumber Tani merupakan perusahaan kelapa sawit yang berkantor pusat di Medan ataupun di Sumatera Utara, teman-teman. Jadi dari sini saya mengambilkan sebuah bahasa sasarannya itu dalam bahasa Inggris, yaitu established in 1970 by the late Suyoto Wijaya PT Sumber Tani. Nah, teman-teman boleh lihat bahwa dari nomor 1 ini saya menggunakan metode komunikatif dan metode semantis, yang dimana terjemahan yang saya lakukan ini mempertahankan makna aslinya, tetapi dibentuk menjadi kalimat yang alami dan efektif dalam bahasa Inggris. Boleh kita lihat dari kata didirikan itu menjadi established. Dan teman-teman boleh lihat dari poin yang pertama ini yang merupakan sejarahnya itu menggunakan prosedur modulasi sudut pandang. Boleh kita lihat bahwa kata didirikan diubah menjadi established dengan struktur yang pasif dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena metode modulasi sudut pandang ini hasilnya lebih natural supaya orang-orang dalam membacanya boleh lebih mengerti. Boleh kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 boleh teman-teman lihat di sini saya melakukan penerjemahan yang dimana hingga Desember 2024 STAA telah mengelola lebih dari 49.728 hektar perkebunan kelapa sawit. Boleh teman-teman lihat ada bahasa sasarannya itu dalam bahasa Inggris ada di tengah. Ini boleh kalau kita perhatikan menggunakan metode semantis karena angka, data dan istilah teknis dipertahankan secara akurat. Mengapa saya menggunakan metode semantis? Karena jika kita lihat dari bahasa sumbernya teman-teman, di sini banyak yang menggunakan data angka dan harus dipertahankan ke bahasa sasarannya, yaitu dalam bahasa Inggris. Boleh kita lihatkan dari kata 49728 itu di bahasa sasarannya tetap 1090. Ya, boleh teman-teman lihat. Dan prosedur yang digunakan di poin yang kedua ini adalah modulasi sudut pandang. Boleh kita lihat dari kata Desember. Nah, boleh kita lihat dari kata Desember, boleh teman-teman lihat. Dari kata ini di bahasa awal di sini menggunakan hingga Desember 2024 dan di bahasa sasarannya boleh teman-teman lihat as of December 2024. Ini adalah modulasi sudut pandang. Mengapa demikian? Karena seorang penerjemah itu harus mempunyai sudut pandang yang berbeda. Jika kita menerjemahkan dari kata per kata, maka akan kesulitan. Jadi modulasi sudut pandang ini merupakan salah satu prosedur yang sangat akurat dalam menerjemahkan. Kita lanjut ke bagian nomor 3. Bagian nomor 3 boleh teman-teman lihat masih dalam profil. STAA berkomitmen untuk mengembangkan tim profesional dan andal yang bekerja secara kolaboratif untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, teman-teman boleh lihat untuk bahasa sasarannya
yang dimana fokus pada penyampaian pesan secara jelas dan mudah dipahami oleh pembaca bahasa Inggris. Jadi teman-teman lihat ketika ada proses penerjemahan company profile dari satu bahasa ke bahasa lain, itu harus fokus pada penyampaian pesan karena orang-orang luar akan sedikit kebingungan kalau misalnya profil yang kita terjemahkan itu penyampaian pesan ataupun tujuannya ambigu, maka orang lain akan kesulitan untuk menemukan perusahaan tersebut. Nah, teman-teman boleh lihat bahwa di poin yang ketiga ini menggunakan metode komunikatif dan prosedur dalam menerjemahkan menggunakan modulasi. Baik teman-teman, mari kita lihat nomor 4. Masih tetap di bagian profilnya. Grup ini juga menekankan pentingnya memperkuat ketelusuran tata kelola perusahaan yang baik dan keterlibatan masyarakat yang bermakna. Boleh teman-teman lihat dari di bahasa sasarannya itu, the group also emphasizes the importance of strengthening traceability. Boleh teman-teman lihat dari bahasa awalnya seperti ini, dan di bahasa sasarannya sedikit lebih pendek kalimatnya, yang dimana di nomor 4 ini menggunakan metode semantis dan komunikatif. Dikarenakan makna teknis seperti trackability itu teman-teman dipertahankan atau disebut juga dengan kata semantis. Struktur kalimatnya dibuat lancar dan mudah dibaca, merupakan bagian dari metode komunikatif. Jadi kalau teman-teman lihat dari bahasa sasarannya, bahasa sasaran itu ada kata semantisnya yang dimana makna teknisnya itu harus dipertahankan, dan ada metode komunikatif yang membuat kalimat ini mudah dibaca oleh orang-orang lain. Oke teman-teman, boleh kita lihat di poin yang kelima itu adalah visi. Boleh kita lihat bagian visi ini menjelaskan tentang menjadi perusahaan perkebunan yang unggul dan berkelanjutan. Boleh teman-teman lihat di bahasa sasarannya, to become a leader and sustainable plantation company, yang dimana teman-teman prosedur yang metode yang digunakan adalah semantis karena mempertahankan makna aslinya. Mengapa demikian? Karena visi ini teman-teman itu adalah tujuan dari company itu berdiri, jadi harus dipertahankan visi yang sebenarnya. Jika ada modulasi teman-teman, ada modulasi sudut pandang, maka akan ada yang namanya ambiguity. Begitu juga dengan poin yang nomor 6 yaitu misi, teman-teman boleh lihat. Yang pertama yaitu membangun tim yang profesional dan solid secara berkelanjutan. Boleh teman-teman lihat di bahasa sasarannya, conditionally build a professional and solid team. Dari teman-teman lihat ini adalah menggunakan metode komunikatif dan semantik yang dimana mempertahankan bahasa utamanya tadi TSA. Dan kita perhatikan dari prosedurnya itu menggunakan modulasi dan penambahan. Mengapa di misi ini ada modulasi penambahan sedangkan di misi tidak ada? Itu dikarenakan karena di misi ini banyak beberapa kata yang harus disesuaikan secara gramatikal supaya tidak ada yang namanya ambiguity yang membuat orang-orang membaca sedikit kesulitan. Oke teman-teman, jadi dari apa yang sudah saya paparkan ini adalah profil perusahaan tani yang ada di Sumatera Utara yang bergerak di bidang pertanian sawit. Dan teman-teman lihat boleh dari hasil pekerjaan saya ini lebih banyak menggunakan metode komunikatif dan prosedur modulasi sudut pandang. Teman-teman boleh lihat, memperhatikan. Jadi dalam menerjemahkan sebuah company profile, kita sangat penting untuk mencari tahu makna dari semantisnya,
atau makna dari sudut pandang orang menerjemahkan, seperti itu dia teman-teman, supaya mudah dipahami dan mudah dimengerti ketika orang lain membacanya. Dan di akhir kata saya Deon mengucapkan terima kasih atas banyak